Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang keamanan dan khasiat jamu mah atau gangguan lambung. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari Nabila Ivana, NIM 21116, Astrid Fauzia, NIM 21118, Henry Hidayatullah, NIM 21119, Estu Wilujeng, NIM 21122, Rayanti Fitri Lestari, NIM 21129, Liatrinanda 21134, dan Adelia Amanda, NIM 21153. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penggunaan jamu mah. Nah, di sini penggunaan jamu mah atau gangguan lambung pada umumnya membutuhkan waktu setidaknya 7 hari untuk mendapatkan efek penyembuhan. Komposisi ramuan jamu mah atau gangguan lambung di sini yaitu rimpang kunyit sebanyak 15 gram, rimpang jahe 15 gram, herba sembung 15 gram, biji jinten hitam 2 gram. Next. Adapun cara peracikannya di sini yaitu dengan cara pertama rebus 1 liter air atau 5 gelas blimbing dalam panci stainless atau kendil hingga mendidih. Selanjutnya itu dimasukkan 1 kemasan ramuan jahe lalu direbus dengan api kecil selama 15 menit. Selanjutnya yaitu angkat dan diamkan hingga dingin, kemudian saring menggunakan saringan. Setelah disaring, jamu dapat dikonsumsi 3 kali sehari. Aturan pakainya yaitu ramuan diminum 3 kali sehari, 1 gelas setelah makan. Untuk peringatannya di sini yaitu selama pengobatan disarankan untuk cukup beristirahat, menghindari stres dan makanan pedas, asam, kecut, serta berminyak. Selanjutnya bila setelah 1 minggu pemakaian tidak ada perubahan atau semakin parah, maka disarankan untuk berkonsultasi ke dokter. Selanjutnya yaitu cara penyimpanan. Cara penyimpanannya itu simpan ramuan jamu di tempat yang kering dan tidak terkena sinar matahari langsung, dan disarankan tidak menyimpan jamu di atas lantai langsung, tempat lembab, atau dekat dengan sumber air. Yang pertama ada rimpang kunyit atau Curcuma domestica. Mempunyai efek farmakologi seperti hipokolesterolomik, bakteriostatik, anti kanker, spasmolitik, antioksidan, anti hepatotoksik, anti inflamasi, anti rheumatoid arthritis, koleretik, kolagogum, hipokolesteromik, dan antifungal. Untuk mekanisme kerja kurkumin sebagai antioksidan yaitu dengan menghambat 97,3% aktivitas peroksidasi lipid seluler. Sedangkan untuk anti kanker, mekanisme kerjanya mengikat berbagai jenis protein sel dan menghambat aktivitas enzim kinase, pengaturan aktivitas faktor transkripsi seluler, ekspresi enzim inflamasi, sitokin, adesi molekul, penurunan siklin D1, siklin E, dan mekanisme peningkatan ekspresi gen P21, P27, dan P53 dalam proses karsinogenesis. Untuk mekanisme kerja sebagai osteoartritis, yaitu dengan menurunkan aktivitas sekresi tumor nekrosis faktor alfa atau TNF-alfa. Uji praklinis dan klinis dari kunyit sendiri terdapat banyak penelitian mengenai kunyit dalam berbagai aktivitas pengobatan. Sedangkan untuk pengobatan gastritis sendiri hanya terdapat beberapa penelitian saja. Salah satu contoh penelitian mengenai kunyit tentang potensinya sebagai jamu untuk gangguan lambung yaitu penelitian yang dilakukan oleh Budianto pada tahun 2014 menyatakan kunyit memiliki efek anti gastritis dibuktikan dengan pemberian ekstrak etanol kunyit 2000 mg per kilo BB. Sebelum diinduksi histamin dapat mencegah peningkatan kadar asam lambung tikus putih. Selain itu juga terdapat penelitian yang dilakukan oleh Safitri dan Nurman pada tahun 2020 menyebutkan bahwa perasan air kunyit dapat menyembuhkan penyakit gastritis dan menurunkan skala nyeri. Selain itu juga dapat digunakan untuk meningkatkan nafsu makan pada penderita gastritis. Untuk perhatiannya, jika kunyit dikonsumsi
secara berlebihan dapat menimbulkan efek samping berupa gangguan pencernaan seperti perut kembung, penyakit asam lambung, dan diare. Selain itu juga dapat menyebabkan sakit kepala dan mual. Kunyit tidak boleh dikonsumsi dengan obat-obat antikoagulan, antiplatelet, dan trombolitik karena dapat memunculkan interaksi berupa peningkatan efektivitas obat sehingga dapat meningkatkan resiko terjadinya pendarahan. Kontraindikasinya untuk penderita gangguan pencernaan yang meminum obat antasida seperti Pepcid, Nexium, Tagamet, Prevacid, atau Zantac karena dapat meningkatkan asam lambung. Kemudian untuk pasien yang memiliki masalah dengan kandung empedu karena dapat memperburuk kondisi tersebut. Kemudian untuk pasien yang meminum obat antiplatelet, antikoagulan, dan trombolitik karena dapat mengganggu efek obat dalam tubuh sehingga dapat terjadi pendarahan berlebih. Dan juga ibu hamil karena dapat membahayakan kehamilan karena merangsang rahim dan meningkatkan periode menstruasi. Untuk toksisitas dari kunyit, pada penelitian yang dilakukan oleh Winarsi pada tahun 2012 mengenai uji toksisitas akut ekstrak limpa kunyit pada mencit, kajian histopatologi lambung, hati, dan ginjal menyatakan bahwa fraksi heksana dan fraksi etil asetat ekstrak etanol limpa kunyit termasuk dalam kategori tidak toksik. Pemberian limpa kunyit pada uji intoksikasi akut meningkatkan jumlah sel pariental pada lambung serta degenerasi dan nekrosis pada sel dan sel tubulus ginjal. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kresna Dipayana pada tahun 2019 mengenai efek subkronik pemberian ekstrak etanol kunyit terhadap hati tikus galur wistar dengan pemeriksaan SGOT dan SGPT menyatakan bahwa pemberian ekstrak etanol limpa kunyit pada dosis 600 mg per kilo BB sampai 1000 mg kilo BB selama 28 hari tidak meningkatkan kadar SGOT dan SGPT di atas mineral normal, sehingga penggunaannya pada dosis tersebut diperkirakan tidak menimbulkan toksisitas hati jika digunakan dalam jangka waktu lama. Pemberian ekstrak etanol limpa kunyit dapat meningkatkan kadar SGOT secara signifikan, namun tidak meningkatkan kadar SGPT secara bermakna. Untuk dosis dan penggunaannya, ekstrak kunyit yang dipakai sebagai obat herbal sebaiknya dikonsumsi sebanyak 1-2,5 gram per hari. Sedangkan untuk memanfaatkan antioksidan dalam tubuh pada makanan sehari-hari, disarankan mengkonsumsi 80-200 mg ekstrak kunyit setiap hari. Yang selanjutnya ada rimpang jahe atau Zingiber officinale. Yang pertama, memiliki efek farmakologi seperti anti-ulcer, anti-nausea, anti-inflamasi, antioksidan, dan anti-emetik. Next. Yang selanjutnya adalah uji praklinis dari penggunaan rimpang jahe ini. Penelitian dilakukan menggunakan ekstrak jahe dan bahan penginduksi asam asetat yang berupa cuka dapur dengan konsentrasi 0,5% yang diberikan kepada tikus wistar jantan. Lalu hasil penelitian menunjukkan gambaran histopatologik lambung tikus yang diberi jahe memperlihatkan gambaran permukaan mukosa yang intak atau utuh. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian ekstrak jahe dapat melindungi sel-sel epitel torak lambung. Next. Selanjutnya ada uji klinis. Pada pengujian ini dilakukan pada 15 pasien dengan infeksi H. pylori FD menerima 3 gram per hari bubuk jahe sebagai 3 tablet selama 4 minggu. Hasil menunjukkan pasien yang mengkonsumsi jahe mampu meningkatkan pemberantasan bakteri H. pylori secara signifikan sebesar 53,3% dengan P sama dengan 0,019. Selain itu juga menunjukkan perubahan yang signifikan pada sebagian besar pasien yang memiliki gejala dispepsia setelah mengkonsumsi suplementasi jahe. Next. Yang selanjutnya ada pengujian toksisitas. Pengujian ini dilakukan menggunakan EVI-EXT33 yang merupakan ekstrak Zingiber officinale yang sudah paten. Hasil menunjukkan tidak ada kematian atau efek samping terkait pengobatan yang diamati. Kinerja reproduksi tidak terpengaruh oleh pengobatan dengan EVI-EXT33. Pemeriksaan janin untuk perubahan eksternal, visceral, dan tulang tidak menunjukkan efek embriotoksik atau teratogenik dari EVI-EXT33. Berdasarkan hasil ini, disimpulkan bahwa EVI-EXT33 tidak menyebabkan toksisitas pada perkembangan janin maupun induk. Next. Yang selanjutnya,
adalah dosis dan penggunaan. Dosis penggunaan untuk rimbang jahe sebagai jamu saintifik untuk gangguan dispepsia digunakan sebanyak 7 gram. Ini digunakan bersamaan dengan simbisia lainnya. Lalu ramuan ini diminum 3 kali sehari, 1 gelas setelah makan. Pemakaian bersamaan dengan obat konvensional dapat dilakukan dengan selang waktu 2 jam. Untuk perhatian dari penggunaan rimbang jahe ini, selama pengobatan disarankan untuk cukup beristirahat, menghindari stres dan makanan pedas, asam, kecut, serta berminyak. Lalu dilaporkan, mohon maaf ini ada kesalahan penulisan, dilaporkan 8 gram serbuk jahe kering menunjukkan peningkatan eksfoliasi sel epitel permukaan lambung yang dapat mengakibatkan terjadinya ulkus. Maka dari itu direkomendasikan penggunaan pada perut kosong tidak lebih dari 8 gram. Yang selanjutnya adalah kontraindikasi. Yang pertama, meningkatkan terjadinya pendarahan dikarenakan jahe ini mengandung asam salisilat yang memiliki sifat antikoagulasi yang berperan sebagai pengencer darah. Lalu yang kedua, akan menyebabkan hipoglikemia dikarenakan jahe ini dapat menurunkan kadar gula darah. Lalu yang ketiga, meskipun pada penelitian klinik tidak ditemukan efek teratogenik pada bayi yang dilahirkan, namun sebaiknya tidak digunakan pada wanita hamil. Next. Kemudian herba sembung atau Blumea balsamifera. Untuk efek farmakologinya antara lain yaitu sebagai antiinflamasi, antibakteri, antioksidan, dan memiliki efek gastroprotektif. Untuk mekanisme kerjanya sebagai gastroprotektif yaitu pada kandungan flavonoidnya, di mana kandungan flavonoid pada herba sembung menunjukkan efek perlindungan pada lambung dengan mengurangi keparahan ulkus dan meningkatkan jumlah glikoprotein lendir lambung melalui penghambatan stimulasi prostaglandin. Next. Kemudian uji praklinis. Sebenarnya belum ada uji praklinis maupun uji klinis sendiri yang meneliti secara khusus di mana herba sembung sendiri memberikan efek gastroprotektif. Namun ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa kombinasi herba sembung dan beberapa herba lain dapat meningkatkan efek gastroprotektif. Yaitu yang pertama pada penelitian yang dilakukan oleh Susilowati. Efek gastroprotektif dari herba sembung diuji pada tikus dalam model tukak lambung yang diinduksi aspirin. Dan sembung sendiri memiliki efek gastroprotektif dan menunjukkan efektivitas yang potensial untuk melindungi kerusakan mukosa lambung. Kemudian menghindari peningkatan jumlah sel mas dan mobilisasi eosinofil pada tikus. Kemudian ramuan jamu yang terdiri dari akar manis, batang kayu pulasari, dan daun sembung memiliki efek gastroprotektif terhadap tikus model ulkus lambung yang terinduksi aspirin. Kemudian uji toksisitas. Pengujian efek toksisitas subakut pada ekstrak etanol daun sembung terhadap fungsi hati dan ginjal pada mencit putih jantan telah dilakukan. Hewan dibagi ke dalam 4 kelompok. Perlakuan yang diberi ekstrak etanol daun sembung. Parameter yang diamati yaitu aktivitas SGPT, kadar kreatinin dalam serum, dan penentuan berat relatif organ hati dan ginjal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ekstrak daun sembung dengan beberapa varian dosis tidak berpengaruh signifikan terhadap aktivitas SGPT, kadar kreatinin dalam serum, dan berat relatif organ hati dan ginjal. Untuk dosis dan penggunaan, pada penderita MAH dapat menggunakan 5 lembar daun sembung dikombinasikan dengan beberapa daun herba lain. Kemudian direbus dan diminum sebanyak 3 kali sehari dengan masing-masing dosis yaitu setengah gelas. Pada buku yang berjudul Jamu Saintifik oleh Profesor Dr. Apoteker Suwijio Pramono, terdapat resep racikan ramuan jamu untuk mengatasi gangguan fungsi lambung. Yang terdapat salah satunya yaitu herba sembung. Dengan dosis 15 gram dengan simplisia lain, biasanya dikonsumsi dalam bentuk infusa. Next. Perhatian, untuk yang pertama, penggunaan jangka panjang perlu dilakukan konsultasi kepada dokter.
Pemakaian bersama obat konvensional diberi jarak jeda jam untuk menghindari interaksi. Pada ibu hamil, sebaiknya melakukan konsultasi terlebih dahulu pada dokter sebelum mengkonsumsi. Untuk kontraindikasinya, yang pertama yaitu kontraindikasi penggunaan bersamaan dengan obat konvensional maupun herbal lain belum ditemukan. Pada ibu hamil, dapat membahayakan kehamilan karena merangsang uterus. Penelitian ini dilakukan pada daun jungrahap yang digunakan bersamaan dengan daun sembung dan beluntas, serta daun kaki kuda, yang dapat mengakibatkan kematian pada induk hewan percobaan. Adanya pendarahan pada uterus dan usus, kemudian kematian janin, dan pertumbuhan janin tidak normal, meskipun dosis yang diberikan baru 10 kali lebih kecil dosis lazim pada manusia. Baik, selanjutnya adalah biji jinten hitam atau Nigella sativa lin. Farmakologi untuk Nigella sativa yang telah diketahui adalah sebagai analgesik, pengobatan saluran pencernaan, antiinflamasi, anti-heterogenetik pada penderita hiperkolesterolemik dengan menurunkan angka LDL dan meningkatkan angka HDL, kemudian hepatoprotektor dengan mencegah penghancuran sel-sel hepar akibat infeksi, kemudian antioksidan, antimikroba dan antifungi terhadap Candida albicans, yaitu adalah antifungi dan bakteri gram positif maupun negatif. Khususnya untuk E. coli, yaitu adalah bakteri gram negatif dapat berupa kandungan flavonoid pada Nigella sativa itu akan melalui membran sitoplasma melakukan penghambatan DNA girasa dan aktivitas protein pembawa beta hidroksil asil. Minyak asiri juga yang banyak pada jinten hitam ini juga akan menyebabkan gangguan membran sel dengan mengurangi respirasi sel, mengikat polisakarida atau terdapat enzim yang menyebabkan inaktivasi efek membran mikroorganisme. Minyak atsiri juga bersifat lipofilik yang membuat permeabel pada membran sel. Kemudian yang terakhir adalah antipiretik. Next. Uji praklinis untuk biji jinten hitam yang penelitian oleh Almofleh di KK 2008 menggunakan biji jinten hitam dan disuspensikan dalam air, diberikan kepada tikus albino Wistar dengan ulkus lambung akut yang disebabkan oleh bahan kimia seperti etanol 80%, NaOH 0,2 m, NHL 25%, dan indometasin. Kemudian dilakukan pengamatan pada mukus dinding lambung serta jaringan lambung diperiksa secara histopatologis. Hasil penelitian oleh Almofleh ini menunjukkan bahwa dari suspensi jinten hitam secara signifikan mencegah pembentukan tukak lambung yang disebabkan agen nekrotik, memperbaiki keparahan ulkus, dan mempercepat produksi mukus pada dinding lambung untuk perbaikan. Next. Kemudian uji klinis dari jinten hitam, yaitu adalah penelitian oleh Alizadeh Naini M di KK 2020 menggunakan randomized double-blind placebo-control clinical trial untuk pengobatan infeksi Helicobacter pylori pada dispepsia atau gangguan fungsi lambung pada 51 pasien dan diberikan 2 gram per hari kapsul jinten hitam, di mana terapinya adalah quadruple, yaitu adalah terapi 4 kapsul 500 mg selama 8 minggu. Di mana hasil penelitian Alizadeh bahwa pada akhir penelitian, pemberantasan infeksi H. pylori lebih banyak pada kelompok jinten hitam apabila dibandingkan dengan kelompok placebo. Selain itu, untuk berat badan, BMI, asupan makan, dan kualitas hidup pasien meningkat secara signifikan walaupun untuk penanda biokimia masih belum dapat dibuktikan. Next. Untuk selanjutnya, pengujian toksisitas dari jinten hitam oleh Fahdati Mas Hadian 2005 menyelidiki toksisitas akut dan subakut dari ekstrak aqueous metanol, dan kloroform dari biji jinten hitam, di mana mengetahui LD50 ekstrak diberikan secara oral dalam 4 dosis yang berbeda, adalah 6,9, 14, dan 21 gram per kilogram selama 3 hingga 7 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terjadi kematian pada semua kelompok dengan semua dosis, tetapi pada ekstrak metanol pada semua dosis serta ekstrak kloroform pada dosis 21 gram per kilogram secara signifikan menurunkan berat badan hewan. Toksisitas hati dari ekstrak diselidiki pada dosis 6 miligram per gram per kilogram per hari selama 14 hari dan mengukur aktivitas ALP, SGOT, dan SGPT dalam darah dan studi histologis dari hati. Hasil pengujian toksisitas menunjukkan bahwa terjadi perubahan degeneratif pada sel hati hanya pada ekstrak aqueous. Next.
Kemudian pengujian toksisitas selanjutnya yaitu adalah oleh Dolah 2013 yang menggunakan 24 ekor tikus Prague-Dawley jantan dan dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok. Kontrolnya menggunakan diet normal, kemudian untuk yang menggunakan jintan hitam dibagi dengan 3 dosis, yaitu rendah, normal, dan tinggi dengan dosis 0,01 gram per kilogram, kemudian yang normal 0,1 gram per kilogram, kemudian yang tinggi 1 gram per kilogram, di mana jintan hitam itu diberikan dalam bentuk serbuk yang dicampur dengan pelet tikus selama 28 hari dan dilakukan pengukuran enzim hati serta studi histologis yang menunjukkan bahwa tidak ada perubahan signifikan pada serum ALT dan AST pada kelompok perlakuan, dan studi histopatologi menunjukkan bahwa perubahannya sangat minimal dan ringan pada degenerasi lemak untuk kelompok dosis normal dan tinggi, serta tidak ditemukan peradangan dan nekrosis. Next. Untuk biji jintan hitam atau Nigella sativallin, dosis dan penggunaannya pada buku berjudul Jamu Saintifik oleh Prof. Suwiju Pramono terhadap resep peracikan ramuan jamu untuk mengatasi gangguan fungsi lambung, terdapat simplicia biji hitam 2 gram. Bersama dengan simplicia lain, komposisi yang digunakan besar karena ramuan diminum oleh manusia dan untuk 1 hari dan dalam bentuk infusa. Hal ini dibuktikan dengan uji klinis bahwa pemberian ramuan jamu yang terdiri dari nipang kunyit 7 gram, nipang jahe 7 gram, herba sebung 7 gram, dan biji jintan 2 gram, dapat menurunkan frekuensi kekambuhan serangan MAC dari 4 kali menjadi 2 kali sebulan. Kemudian disebutkan juga oleh Yarnell dan Abascal 2011 bahwa biji jintan hitam 5 hingga 20 mg per kilogram secara oral dalam uji praklinik signifikan dapat bersifat protektif dalam mengurangi keparahan dari ulcer. Perlu diketahui juga dosis timoquinone yang adalah bahan aktif dari Nigella sativa yang banyak memberikan efek, yaitu adalah lebih tinggi dari 50 hingga 100 dapat memperparah ulcerasi atau menyebabkan penipisan dari glutathione. Tetapi pada studi praklinik bahwa timoquinone ini sebesar 20 mg per kilogram dikonsumsi per oral dapat melindungi ulcer yang diinduksi oleh etanol. Penelitian lainnya oleh Ersigin 2019 menyebutkan bahwa penggunaan Nigella sativa oil dengan dosis 4 mili per kilogram akan melindungi kerusakan liver. Perhatian dalam penggunaan biji jintan hitam dalam jamu ini, yaitu ramuan jamu dapat diminum 3 kali 1 hari sebanyak 1 gelas setelah makan. Pemakaian persamaan dengan obat konvensional dapat dilakukan penjedaan dengan selang waktu minimal 2 jam. Selama pengobatan disarankan untuk cukup beristirahat, menghindari stres dan makanan pedas, asam, pecut, serta berminyak. Penggunaan jangka panjang pada ramuan dengan jintan hitam diharuskan untuk konsultasi kepada dokter sebelum mengkonsumsi. Next. Untuk kontraindikasi dari biji jintan hitam, di mana penggunaannya dapat diketahui digunakan sebagai agen antibakterial. Tetapi pada penelitian apabila untuk memberantas bakteri gram negatif seperti E. coli, akan terjadi interaksi dengan apabila dikombinasikan dengan antibakteri ciprofloxacin. Interaksi dengan cyclosporin secara oral. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Al-Rashidi dan Al-Jenobi pada model hewan menunjukkan bahwa penggunaan bersamaan dengan Nigella sativa dapat menyebabkan penurunan bioavailabilitas cyclosporin secara oral 32 hingga 55,9%. Interaksi juga dengan phenytoin disebutkan bahwa Nigella sativa dapat menyebabkan eliminasi phenytoin secara drastis pada kondisi tuna dengan konsekuensi pengurangan area di bawah kurva atau AUC sekitar 87%. Kemudian ibu hamil yang menyusui sebaiknya menghindari terlebih dahulu penggunaan jintan hitam dalam jumlah yang banyak atau mengkonsultasikan kepada dokter kandungan sebelum mengkonsumsi dalam bentuk obat herbal. Beberapa penelitian penggunaan jintan hitam pada kehamilan, yaitu adalah pertama, uji praklinis pada tikus yang hamil diberikan dengan konsentrasi 12,5 hingga 200 mikrogram per mili dan tidak memiliki efek pada durasi kehamilan dan parameter kesehatan bayi yang baru lahir, serta tidak menyebabkan efek sitotoksik pada sel ovarium. Kemudian penelitian klinis juga dilakukan pada ibu hamil yang mengkonsumsi Nigella sativa dan dilakukan pengamatan hingga menyusui. Hasil menunjukkan Nigella sativa dapat membantu dalam pengembangan sistem kekebalan anak dan memodulasi tingkat keparahan dan kejadian penyakit atopik dermatitis pada anak. Oleh karena itu untuk ibu hamil sebaiknya berkonsultasi, tetapi masih boleh menggunakan biji jintan hitam ini apabila dikonsumsi dalam bentuk tambahan makanan, tapi tidak untuk obat herbal. Next. Kesimpulannya yaitu tanaman obat atau obat tradisional dapat bermanfaat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam upaya preventif dan promotif apabila digunakan dengan benar.
Akurasi menyangkut dosis, metode, dan waktu yang tepat penggunaan dan pemilihan bahan sesuai dengan indikasi untuk digunakan. Di sisi lain, tanaman obat atau obat tradisional bisa berbahaya bagi kesehatan apabila tidak dilakukan dengan benar penggunaannya, baik metode, dosis, waktu, dan pemilihan bahan, atau sengaja disalahgunakan. Oleh karena itu, membutuhkan informasi lengkap tentang tumbuhan obat atau obat tradisional untuk menghindari hal-hal yang merugikan kesehatan. Selanjutnya, berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.